seluruh pelosok Nusantara. Delegasi dan tamu undangan dan instansi pemerintah, swasta serta akademisi, rekan-rekan seprofesi yang saya banggakan dan cintai, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan Kongres PII ini dengan baik sekali. Kemudian juga panitia pusat maupun panitia daerah di Jawa Timur dan Yogyakarta khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Insinyur Nusantara atau salam Insinyur Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena olehnya kita berada di sini di Hotel Ambarukmo pada malam hari ini, udah hampir jam 12. Jadi saya berjanji saya nggak akan terlalu lama-lama karena saya kira kita sudah cukup lelah setelah 2 hari kita berkongres di sini. Tapi tetap saja ini adalah momentum yang baik untuk saya menyampaikan beberapa kata-kata yang perlu kita fokuskan. Pertama, saya kira seperti saya pernah menyampaikan juga di kemarin, menurut saya bagus yang kita sudah lakukan selama ini. Kita memperkuat BKBK, ada beberapa program yang juga sudah berjalan dengan baik. Saya selaku ketum PII ingin menekankan dan menambahkan satu program yang menurut saya akan penting sekali untuk kita menjadi negara dan bangsa yang maju. Kalau maju itu bukan saja sejahtera, tapi berkelanjutan dengan satu struktur tertentu yang memungkinkan kita untuk menggapai masa depan kita yang paling baik. Apalagi kita sudah termasuk negara yang terbesar, jangan-jangan kita masuk ke dalam satu jebakan, satu perangkap yang kita kenal sebagai middle income trap atau low income trap, apapun saja. Tapi itulah yang harus kita hindari, dan itu hanya bisa dengan kita memaksimalkan peran daripada sumber daya manusia. Yang itu anak kita dalam ruangan ini adalah bagian dari solusi harapan dan masa depan bangsa dan negara ini. Itu penting sekali. Negara maju itu maju karena orangnya, bukan karena misalnya sumber daya alamnya, atau bukan karena dia misalnya punya kekuatan lainnya selain daripada sumber daya manusia. Mereka lah, kita lah yang mengembangkan nilai tambah semaksimal mungkin, yang bermanfaat buat kita, buat seluruh dunia, dan tentu juga bermanfaat untuk kita menjaga lingkungan hidup sehingga kita bisa hidup dengan satu kualitas hidup yang sebaik mungkin di masa mendatang. Dalam hubungan itu, saya kira biarpun ini saya telah persiapkan itu pidato yang amat panjang, tapi perlu saya mungkin tekankan beberapa hal saja. Biar kita ingat sama-sama. Saya tidak bermaksud untuk memberikan kuliah umum di sini karena sudah terlalu malam, tapi hanya pointer-pointer saja. Pertama, tetap kita harus lakukan yang kita kenal sebagai transformasi digital, serta juga menjalankan revolusi Indonesia industri 4.0. Penting. Itu sudah lama kita ketahui, tapi seperti kita juga sama-sama tahu, belum banyak yang kita bisa berikan sebagai contoh. Kalau misalnya kita sudah berhasil di industri ini benar-benar transformasi ke 4.0. Yang kedua, transisi energi. Kita juga ketahui bahwasanya kita mau adanya energi mix dalam beberapa tahun ke depan sudah di atas 30% renewable. Kita masih ada perbedaan rumah tangga dalam hal itu, dan itu kita harus bisa selesaikan. Dan itu bukan saja satu kelayakan finansial, tapi juga kelayakan teknis. Selain dari itu juga tentu kita menghadapi ada satu hal yang masalah global, yaitu adalah krisis lingkungan dan krisis iklim. Jadi bukan lagi masalah, tapi sudah krisis. Kita mengalami adanya cuaca yang ekstrim, mendadak, dan itu mengubah banyak pola yang kita selama ini andalkan, yang menjadi satu hal yang harus kita perhatikan dalam perakhiran kita ke depan. Keempat, seperti sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, kita harus sangat jeli dan harus sangat fokus kepada yang kita kenal sebagai ketahanan pangan. Sekaligus juga tentunya tadi saya sudah sebut energi, perlu juga ada kedaulatan energi. Selain dari itu juga infrastruktur tetap harus kita jalankan. Itu sudah menjadi fokus kita selama masa-masa ini. Tapi yang perlu kita tambahkan adalah infrastruktur yang berkelanjutan. Itu penting juga dalam beberapa aspek yang saya tidak mau uraikan lebih lanjut. Kemudian kita adalah negara yang memang ada di yang kita kenal cincin api atau ring of fire. Jadi itu menyebabkan untuk barangkali selamanya itu bencana-bencana
yang memang disebabkan oleh alam di mana kita hidup. Selain dari itu, ditambah dengan adanya krisis iklim, apa yang kita telah alami seringkali mengalami adanya amplifikasi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua. Baik, selain itu tentunya saya ingin tekankan lagi, sumber daya manusia adalah inti daripada apa yang kita ingin capai buat negara bangsa kita. Dan kita memang seperti saya ingat, saya juga selalu tekankan 3 hal. Kita sebagai manusia, kita sebagai insinyur harus TIK, terbuka, inovatif, kolaboratif. Ini adalah terbuka, inovatif, kolaboratif. Oke, baiklah. Saya juga ingin sekaligus menyampaikan beberapa hal lainnya. Jadi transformasi digital buat kita sebagai PI. Jadi saya sekarang bicara mengenai kita. Tadi kan lebih eksternal. Sekarang itu kita sebagai PI bagaimana? Tentunya kita juga harus melakukan satu transformasi digital. Sudah dimulai oleh dahulu saya tahu bahwasanya masih ada perubahan, jadi terlalu lambat, terlalu komplit, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan semaksimal mungkin dalam 3 tahun mendatang. Kalau masih ada yang kurang, Pak ATM akan melanjutkan. Kita kan estafet, ya. Jadi satu pekerjaan yang tidak dimulai, kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada yang perlu ditambah, kita tambah. Tapi ini adalah estafet. Jadi tidak perlu kita mulai dari nol lagi. Bukan begitu caranya kita mengembangkan sesuatu. Bukan begitu. Kita selalu estafet. Selain itu kita juga harus membangun budaya karya kolaboratif seperti tadi saya sudah sampaikan TIK. Kemudian juga pengembangan produk dan jasa teknologi tepat guna. Nah, ini adalah satu hal yang memang kadang kita bukan abaikan, tapi saya lihat kita di Indonesia masih sangat kurang pengembangan produk yang dimana kita benar-benar mengembangkan menggerakkan teknologi kita. Tidak berarti kita belajar dari bawah, tidak. Alangkah baiknya kita ambil contoh dari kita harus membuat kita sendiri sehingga kita tidak artinya sehingga kita bisa memaksimalkan nilai tambah nasionalnya, sehingga kita bisa menetapkan strateginya, kita ketahui apa teknologi sambil rinci dan sebagainya. Yang kita ada beli jadi kemudian kita buat di Indonesia itu bisa untuk sekian waktu, tapi tidak bisa untuk kita bisa mau mencapai status negara maju. Tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada contoh negara maju tanpa adanya ilusi. Kalau ada yang bisa seperti itu ilusi. Selain dari itu juga harus kita tetap saja melakukan beberapa pilot project di berbagai sektor. Kemudian terakhir kita juga mencari adanya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dan saya kira itu adalah hal yang absolut kita penting lakukan. Saya kira tentunya ini masih ada banyak hal lainnya yang kita sebut, berarti kalau banyak hal. Ingat apa yang saya tadi sampaikan, tentu dengan senang hati, dengan kesempatan yang lain kita bisa mendiskusikan hal itu sehingga kita bisa menambahkan dan memperbaiki. Tapi prinsip itu yang saya ingin laksanakan, insya Allah untuk apa? Sekali lagi, reindustrialisasi. Kita ini, kalau saya boleh ulang kembali, selama belasan tahun yang lampau ini mengalami adanya pertumbuhan industri yang dibawa pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi kita tumbuh bukan karena industri, tapi karena kita konsumsi, kita membangun infrastruktur dari uang pemerintah, jadi itu adalah investasi pemerintah, kita ekspor dan import, jangan lupa ekspor itu komoditas, import itu adalah barang teknologi. Jadi bukan menunjukkan kekuatan daripada industri. Saya bisa kasih banyak sekali contoh di mana kita berpikir kenapa sih kita tidak buat sendiri, kita kan bisa. Tapi dan itu mungkin bukan waktunya saat ini. Tapi itulah yang saya kira ingin saya dorong agar supaya kita bisa mencapai tujuan bersama menjadi Indonesia emas. Menjadi warga dari negara yang emas itu memerlukan adanya perjuangan yang kita bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Ini adalah estafet. Saya insya Allah akan penggantinya terus fokus dan kita bersama untuk mencapai impian kita bersama negara yang maju dengan adanya masyarakat yang maju. Maju tidak berarti kita hanya kaya, kita terdidik, kita sehat, kita berdaya tinggi,
partisipatif, tidak kolaboratif, susah proses kita ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambut dan begitu selanjutnya silakan. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita semua diberikan wajah yang cerah karena hati kita sedang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Dukun. Saya hormati Bapak Dukunnya iki ya. Umum PII periode sebelum ini 2021-2024. Itu yang saya hormati sekarang Bapak Ketua Umum yang baru Bapak Ilham Habibie dan seluruh pengurus PII yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, khususnya adalah sahabat-sahabat PII yang dari wilayah dan cabang seluruh Indonesia. Kalau kemarin sekarang sudah tidak begini saja. Sahabat-sahabat PII, hari ini bukan kemenangan Agus Taufik Mulyono. Hari ini bukan kemenangan ATM. Hari ini bukan kekalahan sahabat senior saya, Bapak Sutopo. Bukan. Hari ini adalah kemenangan kita semua. Saya sampaikan dalam forum Pak Sutopo banyak mendidik saya, banyak membina saya. Maka saya jadi seperti itu. Terima kasih sahabat saya, Pak Sutopo. Tentu saya tetap memerlukan bimbingan Bapak di dalam menjalankan PII secara bersama-sama. PII adalah milik kita, milik Indonesia yang didirikan berdasarkan mandatori undang-undang. Maka salah satu program terpenting adalah bagaimana PII menjadikan mitra strategis pemerintah menjadi lembaga yang memiliki satu eksistensi kontribusi di dalam pembangunan Indonesia. Ini yang kita lakukan. Maka mulai malam ini, marilah yang kemarin mendukung ATM, marilah yang kemarin mendukung Sutopo, kemarin yang mendukung calon wakil ketua umum yang lain. Mulai malam ini kita sudah tidak ada lagi gap-gapan kelompok-kelompokan. Ingatkan semua, hari ini kita harus ikhlas melepaskan semuanya. Ya, yang kemarin kita hari ini masih menggunakan atribut dengan tulisan nama-nama caleg ketum, mungkin harus mulai kita tanggalkan. Mari kita bersama-sama. Bagi wilayah dan cabang tidak perlu lagi nanti wah saya mendukung ATM, wah wilayah ini akan dikembangkan lebih maju, wilayah yang tidak diperhatikan. Tidak ada, ya semuanya sama-sama. Kompetisi ini adalah kompetisi yang sehat. Terbukti apa? Suara suara saya tidak terbawa jauh. Itu artinya kita memiliki sportif yang sama, kita memiliki hati yang sama untuk membangun PII. PII Jaya, jaya, jaya. PII PII. Terakhir saya menyampaikan terima kasih atas seluruh partisipasi sahabat-sahabat, baik pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus BK, pengurus pusat, pengurus PII yang ada di luar negeri, dan semuanya, termasuk seluruh panitia, termasuk panitia pemilih yang begitu sabar membimbing kami dari kami dari secara sportif. Demikian saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kata
kalimat ucapan yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PI 2024-2027. Mohon ditampilkan ada sambutan kami persilakan dulu. Ada sambutan